Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Bapak Ibu? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita sudah berada pada hari ketiga pelatihan Google Works for Education, yaitu di mana kita belajar di mana saja dengan akun pembelajaran. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan ini saya akan mereview kembali beberapa hal terkait dengan akun pembelajaran yang kita pelajari selama 3 hari ini. Apa itu akun pembelajaran? Akun pembelajaran merupakan akun elektronik yang memuat nama akun atau user ID, akses masuk akun, ya, dengan password yang telah diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidik kependidikan sebagai akun untuk mengakses layanan aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Jadi akun pembelajaran ini adalah sebuah wadah untuk menjadi akun pembelajaran untuk mengakses berbagai macam layanan aplikasi pembelajaran yang berbasis elektronik di Kementerian Pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu, apa dasarnya? Dasar akun ini adalah sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 18 Tahun 2020 tentang petunjuk teknis pemanfaatan data pokok pendidikan untuk akun akses layanan pembelajaran. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang ini, pelatihan ini, yang kita lakukan adalah sebuah produk pemerintah, yaitu pemanfaatan data pokok pendidikan sebagai akses layanan pembelajaran. Jadi tentu harus kita sambut dengan gembira bahwa kita telah diberikan oleh pemerintah kesempatan untuk melaksanakan pemanfaatan terkait dengan teknologi pembelajaran. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 37 tahun 2020 tentang akun akses layanan pembelajaran bagi peserta didik dan pendidik dan tenaga pendidik. Yang sedang kita lakukan ini adalah merupakan lanjutan dari apa yang telah diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan untuk pemanfaatan, yaitu kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidikan untuk memanfaatkan akun ini. Selanjutnya Bapak Ibu, apa itu akun pembelajaran? Apa saja yang ada di dalam akun pembelajaran? Tentu di dalam akun pembelajaran ini banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran. Selanjutnya, tujuan pembuatan akun pembelajaran. Akun pembelajaran ini bertujuan untuk mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi. Tentu kita tidak menginginkan Bapak Ibu bahwa akun ini kita gunakan karena masa pandemi saja, tetapi akun ini kita akan gunakan seterusnya. Ya, mudah-mudahan pandemi ini kita doakan supaya cepat berlalu Bapak Ibu. Yang kedua adalah tujuan pembuatan akun pembelajaran ini mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi bukan saja bahwa akun pembelajaran ini digunakan dalam hal pembelajaran semata, tetapi juga adalah bisa digunakan sebagai alat informasi dan komunikasi. Tentu sebentar kita akan jelaskan lebih jauh tentang tujuan akun pembelajaran ini dan apa saja manfaatnya. Selanjutnya yaitu sasaran akun pembelajaran. Ya, yang menjadi sasaran akun pembelajaran ini siapa saja? Yaitu meliputi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Untuk peserta didik, yang pertama itu untuk SD. Ya, jadi Bapak Ibu yang mengajar di SD, ya,
atau di paket A, kelas 5 dan kelas 6, ya tentu anak-anak kita sudah memiliki akun masing-masing yang telah diberikan melalui Dapodik. Jadi Bapak Ibu bisa di sekolah masing-masing untuk meminta kepada setiap operator untuk mendownload nama-nama siswa yang sudah mendapatkan akun, yaitu di kelas 5 dan kelas 6. Kemudian di tingkat SMP atau paket B, yaitu mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Kemudian SMA mulai dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 dan termasuk SMK SLB. Kemudian selanjutnya itu pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi setiap guru atau tenaga pendidik itu memperoleh akun masing-masing. Jadi inilah sasaran akun pembelajaran pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya Bapak Ibu, mengapa dibuat dalam bentuk akun Google? Yang pertama, akun pembelajaran otomatis mendapatkan akses ke aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran dalam Google Suite for Education, yang saat ini yang kita sebut dengan Google Works for Education, yang siap dipakai dan telah banyak digunakan oleh publik. Ya, seperti kita lihat di informasi sebelumnya bahwa aplikasi ini telah banyak dilakukan, telah banyak digunakan oleh guru-guru di seluruh dunia. Ya, bisa kita lihat misalnya di data-data ini, ya bagaimana penggunaan akun belajar ini atau akun Google for Education ini sudah digunakan ya begitu banyak. Misalnya kurang lebih 100 pemimpin sekolah, kemudian 1000 Creativity Educator level 1 yang saat ini mungkin jauh lebih banyak karena ini update-nya ya sudah lama ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang mengapa dibuat dalam bentuk akun Google. Yang kedua yaitu pembuatan dan penggunaan akun pembelajaran ini bebas biaya Bapak Ibu. Jadi mungkin sudah ada beberapa sekolah yang sudah menggunakan akun pembelajaran yang misalnya yang sebelumnya kita kenal dengan Google Suite ya. Sekarang ini kita sangat beruntung Bapak Ibu karena kita sebagai guru sudah diberikan ya bebas biaya dalam penggunaan akun Google for Education ini. Yang kemudian yang ketiga, penggunaan aplikasi pembelajaran Google for Education ini, aplikasi-aplikasinya itu bebas biaya. Bebas biaya. Artinya, aplikasi-aplikasi yang sudah ada begitu banyak di dalam Google for Education ini, itu bebas biaya untuk kita akses. Yang sudah disiapkan. Selanjutnya bahwa yang keempat yaitu sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi. Ya mungkin sebentar kita akan jelaskan bagaimana keamanan akun ini Bapak Ibu. Dibandingkan dengan akun yang mungkin selama ini kita gunakan, misalnya akun Gmail yang yang kita banyak gunakan sebelumnya, yang sudah kita mungkin sama-sama kenal, misalnya penyimpanannya, kemudian keterbatasan teknologi yang ada di dalamnya. Tetapi dengan akun ini tentunya nanti akan jauh lebih menarik dan banyak sekali keunggulan-keunggulan yang ada di dalamnya Bapak Ibu. Selanjutnya yang kelima yaitu akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google. Ya, ini menjadi keuntungan karena kita bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan terkait dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Selanjutnya, bagaimana keamanan pembelajaran atau keamanan akun pembelajaran ini? Bapak Ibu, mungkin ketika kita menggunakan akun biasa,
ya keamanannya belum terjamin. Ya bisa saja kita menyimpan password, kemudian kita lupa logout, kemudian orang lain menggunakan akun kita sehingga bisa terjadi pembajakan akun-akun kita sehingga data yang sudah kita simpan di dalamnya bisa diambil oleh orang lain atau diketahui oleh orang lain. Apa saja keamanan akun pembelajaran ini? Yaitu sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap satu, yaitu kerahasiaan data, informasi, dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran kita. Jadi kerahasiaan data, informasi, atau dokumen aktivitas akun pembelajaran ini sudah dijaga keamanannya. Kemudian yang kedua, kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan dan atau penyalahgunaan data informasi dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran. Ya, ini sudah dijamin. Ya, kemungkinan kelalaian-kelalaian yang akan kita alami ya sudah kita ketahui. Jadi nanti Bapak Ibu sebelumnya tentu sudah membaca bagaimana kita berinternet atau mengakses akun atau menggunakan informasi orang lain, ya, atau menggunakan dokumen orang lain, itu ternyata di dalamnya sudah dijaga keamanannya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah bahwa Kemendikbud melakukan koordinasi teknis perlindungan keamanan data dengan kementerian dan lembaga terkait. Jadi apa yang diberikan kepada kita oleh Kemendikbud itu senantiasa tetap dipantau untuk demi keamanan data-data yang kita gunakan. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana cara mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran. Yang pertama, operator satuan pendidikan masuk ke laman ya pddata kemendikbud.go.id. Ya, tentu yang operator ya sudah tahu bagaimana memperolehnya. Ya, tentu operator jauh lebih tahu di dalamnya bagaimana kita mengakses atau memperoleh akun tersebut. Yang kedua, setelah masuk laman tersebut, operator satuan pendidikan memilih tombol unduh. Ya, kita di situ bisa mengunduh. Ya, jadi ada 3 bagian. Yang pertama yaitu akun guru atau tenaga pendidik dan akun admin dan akun siswa. Kemudian operator satuan pendidikan mendistribusikan, ya tentu Bapak Ibu yang sudah ada akun pembelajarannya sudah diberikan oleh operator kita. Kemudian mengaktifkan akun pembelajaran dengan menggunakan user ID dan password, ya, dengan login melalui google.com, ya Bapak Ibu. Selanjutnya, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran serta mengganti password akun pembelajaran. Tentu Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan ini ya sudah melakukan aktivasi data dan mengganti password masing-masing. Selanjutnya, jenis-jenis aplikasi pembelajaran yang dapat diakses dengan akun pembelajaran. Yang pertama adalah pos elektronik atau yang biasa kita sebut dengan email. Ya, email ini adalah merupakan kunci, ya, kunci pembuka yang paling utama. Jadi ini tentu ketika kita ingin masuk di akun ini, aplikasi-aplikasi lainnya, itu yang pertama harus kita akses adalah email. Jadi kuncinya itu adalah ada pada email. Berikutnya, penyimpanan dan pembagaian dokumen secara elektronik. Ya tentu Bapak Ibu sudah belajar Google Drive, ya, Google Drive, bagaimana kita menyimpan data di Google Drive. Nah, kelebihannya di sini Bapak Ibu, Google Drive kita
Ya, kalau akun-akun sebelumnya masih sangat terbatas. Selanjutnya Bapak Ibu adalah pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik. Ya, mungkin selama ini kita administrasi kita ya masih kita simpan di laptop kita, terkena virus dan segala macam, ya masih mesti dicetak. Mungkin kedepannya Bapak Ibu, mungkin administrasi pembelajaran kita ya semua dalam bentuk elektronik. Baik mungkin nanti RPP, ya RPP, silabus, dan lain-lain yang menjadi administrasi pembelajaran kita, ya kita akan simpan secara elektronik. Kemudian penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik. Ya, mungkin kalau kita belajar secara manual ya, kita tidak bisa mengirim, ya, atau belajar kita punya materi pembelajaran, kemudian kita harus berikan kepada siswa kita, ya kita sangat terbatas. Ya, tetapi dengan akun pembelajaran ini kita bisa memberikan penjadwalan dan sebagainya. Selanjutnya pelaksanaan pembelajaran secara daring baik secara sinkronus maupun asinkronus. Jadi akun ini menyiapkan akun pembelajaran secara sinkronis. Artinya apa Bapak Ibu? Real time. Ya, jadi kita bisa dengan akun pembelajaran itu kita bisa mengajar kepada siswa secara real time. Ya, contohnya ketika kita menggunakan misalnya Google Meet, maka kita bisa sinkronis, artinya secara real time. Ya, kita melakukan pembelajaran langsung kepada siswa tanpa ada jeda waktu. Selanjutnya asinkronis, artinya kita bisa mengajarkan kapan saja siswa kita ingin mengerjakannya, memberikan kebebasan kepada siswa. Ya, contohnya ketika kita misalnya mengajar melalui dengan classroom, penjadwalan melalui classroom, atau dengan yang lainnya. Kemudian apalagi Bapak Ibu, ya luar biasanya akun pembelajaran ini adalah rumah belajar Kemendikbud untuk materi pembelajaran. Artinya kita bisa mengakses dengan akun ini, yaitu rumah belajar. Baik Bapak Ibu, daftar lengkap aplikasi pembelajaran yang dapat diakses yang menggunakan akun pembelajaran dapat dilihat di nantinya di www.belajar.id. Anda bisa mengakses untuk melihat apa saja Bapak Ibu aplikasi-aplikasi yang bisa diakses dengan menggunakan akun belajar ID. Selanjutnya, akun pembelajaran untuk mengakses berbagai macam aplikasi pembelajaran. Ya, sudah tadi kita jelaskan beberapa aplikasi yang bisa kita akses dengan akun pembelajaran ini. Baik, kita lanjut. Mengapa memakai akun pembelajaran? Bapak Ibu, kenapa kita memakai akun pembelajaran? Kenapa kita tidak menggunakan yang lain saja? Ya, misalnya kita menggunakan Gmail saja, atau misalnya kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disiapkan, yang sudah ada di Play Store. Ya, misalnya kenapa kita tidak menggunakan saja seperti Ruang Guru dan lain-lain? Atau misalnya kita bisa mengajar secara manual menggunakan misalnya PowerPoint aja Bapak Ibu ketika kita mengajar di kelas dan lain-lain. Yang pertama, mari kita lihat apa ya, mengapa kita harus memakai akun pembelajaran. Yang pertama, materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat elektronik akun pembelajaran kita. Jadi dengan akun pembelajaran ini, materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirim ke alamat pos elektronik kita. Jadi nanti akun pembelajaran ini Bapak Ibu akan menjadi sebagai alat komunikasi Kemendikbud dengan guru atau tenaga kependidikan dengan siswa-siswa kita. Kemudian apalagi Bapak Ibu, akun pembelajaran ini akan digunakan untuk mengakses aplikasi-aplikasi resmi
Kemendikbud. Ya, mungkin selama ini kita menggunakan Gmail misalnya. Ya, kedepannya kita akan menggunakan akun ini karena kita sudah diberikan oleh pemerintah secara gratis. Apalagi akun pembelajaran akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, Kemendikbud ke peserta didik, pendidik, dan tenaga pendidik. Apalagi akun pembelajaran sudah siap pakai dan sesuai dengan struktur satuan pendidikan masing-masing pengguna. Ya, misalnya kita guru SD, maka kita diberikan guru SD belajar ID atau guru SMP belajar ID. Jadi kita sudah memiliki struktur satuan pendidikan masing-masing. Dikelompokkan berdasarkan tingkatan apa yang kita ajar. Baik Bapak Ibu, aplikasi apa saja pembelajaran yang dapat diakses dengan akun pembelajaran. Di sini sangat banyak Bapak Ibu, mulai dari rumah belajar, Google Slide, Google Docs, Google Classroom, Google Sheet, Google Drive, dan Google Hangout. Hangout. Ya tentu Bapak Ibu sudah baca ya aplikasi-aplikasi. Ya jadi diharapkan di sini Bapak Ibu ya bagaimana kita bisa mempraktikkan secara mandiri. Karena pelatihan ini tentu tidak cukup ya. Tidak cukup, tapi dia hanya memberikan pengenalan saja Bapak Ibu. Jadi itu yang perlu kita pahami bahwa pelatihan ini sebenarnya adalah memberikan pengenalan awal kepada Bapak Ibu tentang aplikasi pembelajaran ini. Jadi Bapak Ibu nantilah yang akan mengembangkan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita dengarkan ya sambutan dari Repo ya. Salah satu coach atau trainer dari Repo. Halo Bapak Ibu semua, nama saya Steven Sutantro. Saya adalah Google Certified Trainer di Revo Indonesia. Kami adalah Google for Education Professional Development Partner yang spesialisasinya membantu Bapak Ibu untuk sama-sama belajar bagaimana maksimalkan akun pembelajaran untuk belajar di mana saja. Saya senang sekali melihat Bapak Ibu bergabung di pelatihan bersama Google Master Trainer yang membantu Bapak Ibu untuk memaksimalkan akun pembelajaran, untuk merancang pembelajaran yang kolaboratif, membangun komunikasi yang efektif, dan juga membuat metode penilaian yang akan menghemat banyak waktu dan tentunya akan membuat pembelajaran Bapak Ibu interaktif di mana saja. Oleh sebab itu kami mendorong, ayo Bapak Ibu sama-sama maju, kita mau sama-sama belajar berubah, karena Bapak Ibu akan menemukan cara baru belajar di mana saja yang seru sekali. Jadi kami berharap Bapak Ibu bisa betul-betul menyimak, fokus, dan berani mencoba. Jangan takut salah, jangan takut untuk bertanya. Ayo sama-sama kita mempraktekkan materi hari ini, karena materi hari ini akan sangat seru sekali. Ya, dan kami berharap materi ini tidak berhenti di sesi pelatihan ini. Kami berharap Bapak Ibu bisa membagikan materi ini kepada guru, siswa, supaya Bapak Ibu bisa sama-sama menerapkan akun pembelajaran di sekolah Bapak Ibu untuk belajar di mana saja. Akhir kata, saya mengucapkan selamat belajar dan mengajar di mana saja dengan akun pembelajaran. Yuk sama-sama mulai mengaktifkan semangat belajar Bapak Ibu bersama akun pembelajaran. Selamat belajar Bapak Ibu. Itulah tadi sambutan dari Repo. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada masalah pembelajaran jarak jauh. Yang menjadi masalah selama ini ketika kita menggunakan pembelajaran jarak jauh adalah kita sering kali mengeluhkan ya, memori kita penuh, lambat karena laptop kita mungkin ada masalah, kemudian data hilang karena terkena virus, kemudian data hilang karena perangkat kita rusak, error, dan atau berbagai macam alasan ya terkait dengan materi-materi pembelajaran kita yang sudah kita siapkan baik di laptop kita atau di tab kita, tapi mengalami kendala-kendala tersebut. Lalu apa yang dibutuhkan Bapak Ibu? Yang kita butuhkan adalah
data akses dengan kapasitas tanpa batas. Ketika kita misalnya menyimpan data kita, seringkali ketika misalnya kita menggunakan misalnya HP, maka memori kita terbatas. Atau misalnya dengan laptop kita, ya hard disk kita, semua mengalami keterbatasan, Bapak Ibu. Tetapi dengan akun pembelajaran ini tidak ada batas, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah selama ini mungkin kita laptop kita terkena virus, Bapak Ibu. Tetapi dengan akun belajar ini data kita bebas dari virus dan bisa diakses dengan cepat. Kemudian berikutnya apa Bapak Ibu? Data aman diakses di berbagai perangkat. Ya mungkin selama ini misalnya kita, wah saya lupa materi saya misalnya. Saya ada di flash disk saya simpan, tapi flash disk saya tidak bawa. Saya tidak bisa presentasikan. Materi saya di situ sangat bagus, tetapi saya lupa bawa. Maka sayang, sungguh sayang Bapak Ibu. Tetapi dengan aku belajar ini, mungkin Anda tidak bawa flash disk, tidak bawa hard disknya, tetapi kita sudah menyimpannya secara cloud, yaitu melalui dengan Google Drive. Kita bisa mengakses di mana saja, dengan perangkat apa saja Bapak Ibu. Ya, mungkin saja bisa kita meminjam laptop teman kita, tapi data kita tetap ada di dalamnya karena kita memiliki akun yang luar biasa itu yang namanya akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya mengajar dengan akun pembelajaran. Apa saja media atau aplikasi yang disiapkan yang ada di dalamnya pada akun belajar ID, yaitu yang pertama ada Drive, yaitu penyimpanan tanpa batas. Kemudian ada Google Meet, yaitu video call yang bisa direkam dan bisa digunakan secara live untuk melaksanakan pembelajaran secara sinkron atau real time kepada siswa kita. Ada Jamboard, yaitu papan tulis digital, Bapak Ibu. Ya, ini Jamboard ini secara otomatis ada pada Google Meet. Jadi kita bisa presentasi, ya, menggabungkan Google Meet, ya. Kemudian ada kelas online, yaitu Classroom, ya, seperti apa yang kita sedang gunakan pada saat ini, Bapak Ibu. Selanjutnya apa saja? Ada komunikasi dengan akun pembelajaran. Ada Google Group atau Google Chat. Apa bedanya dengan misalnya kita ambil contoh sebagai WhatsApp. WhatsApp, ketika kita menggunakan WhatsApp Bapak Ibu, apa yang terjadi? Memori kita akan penuh, memori kita akan terbatas penggunaannya. Tetapi dengan Google Chat ini tidak ada lagi batas karena dia tidak akan memakan memori kita. Ya, tidak akan tersimpan di memori kita yang terbatas. Tetapi Google Chat ini bisa kita lihat di dalamnya dengan berbagai macam data yang luar biasa Bapak Ibu tanpa batas. Kemudian ada Google Pesan atau Gmail, ya. Bapak Ibu tentu ini sudah lazim bagi kita, tetapi dengan email ini kita bisa mengolah pesan-pesan kita di dalamnya, memfilter, mengelompokkan data-data kita sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian Google Calendar, kita bisa membuat jadwal, ya, jadwal kegiatan, ya, mengingatkan kita melalui kalender. Kemudian yang luar biasa Bapak Ibu, ada website atau Google Sites ini memudahkan kita untuk membuat sebuah website Bapak Ibu. Dan ternyata luar biasanya Bapak Ibu, apa saja yang mau kita tampilkan di dalamnya itu bisa kita lakukan melalui website. Ya, mau membuat materi, menyusun materi, menempelkan video, ya sangat luar biasa. Tentu Bapak Ibu sudah baca materinya. Selanjutnya apa? Yaitu belajar dengan akun pembelajaran. Ya. Ada Google Docs, ya, untuk mengetik. Ya mungkin selama ini ketika kita mengetik menggunakan tangan Bapak Ibu.
dengan capek-capek mengejar kita bergoyang kiri kanan, yang malas kita. Tetapi dengan Google Docs ini Bapak Ibu, kita bisa mengetik dengan suara Bapak Ibu. Ya. Kemudian selanjutnya ada Google Sheet, analisa data atau analisis nilai yang bisa kita lakukan dengan mudah. Ya. Kemudian ada slide Bapak Ibu yang selama ini mungkin setara dengan bisa kita sebut seperti PowerPoint. Tetapi Bapak Ibu ada keunggulan-keunggulan yang ada di PowerPoint ini. Ya, kita sudah disiapkan misalnya kita mau membuat slide mungkin kita sangat susah membuat modelnya, ya tampilannya. Tetapi dengan Google Sheet ini kita sudah disiapkan Bapak Ibu. Tinggal kita memilih, tinggal menulis kemudian kita misalnya memilih pelajari maka akan muncul pilihan-pilihan yang begitu menarik Bapak Ibu. Kemudian ada Google Form yang mungkin ini sangat familiar untuk kita semua sebagai guru. Baik Bapak Ibu, saya kira itu penjelasan singkat saya. Ya, tentu apa yang saya jelaskan Bapak Ibu ini ya masih ada kekurangan, ya Bapak Ibu lah yang melengkapi karena teknologi ini senantiasa mengalami perkembangan yang harus kita ikuti. Bapak Ibu, ini saya akan memperlihatkan ya, sekitar 170 juta siswa dan guru di seluruh dunia sudah menggunakan Google for Education ini. Ya, kemudian Google for Education ini adalah merupakan sebuah perangkat yang menginspirasi pembelajaran yang berdampak dari mana saja untuk semua orang. Dan di akhir saya akan menyampaikan Bapak Ibu, ya bisa dikata kata-kata mutiara, bahwa teknologi tidak akan menggantikan guru yang hebat atau guru hebat, tetapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Tentunya Bapak Ibu, ya teknologi tidak mungkin menggantikan kita, tetapi sebagai guru atau tenaga pendidik, ya kita harus menggunakan teknologi ini untuk kemajuan di dalam pembelajaran kita Bapak Ibu. Ini beberapa tampilan ya terkait Bapak Ibu tentang video call ya. Silakan Bapak Ibu mempraktekkan sendiri sesuai dengan unit-unit materi yang sudah dibagikan. Kami membutuhkan ya untuk Bapak Ibu membagikan informasi aktivitas akun pembelajaran kepada Bapak Ibu guru di sekolah masing-masing. Silakan Bapak Ibu mempraktikkan apa yang sudah kita pelajari selama pelatihan ini. Mudah-mudahan kita sama-sama sukses Bapak Ibu menggunakan teknologi pembelajaran ini. Mari kita menutup pertemuan ini melalui rekaman video ini Bapak Ibu dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.